401. Saat Zuyun masuk jauh ke dalam Changlin, udara secara bertahap dipenuhi bau ketakutan, yang mengejutkan semua orang. Kakak Huang, ada yang tidak beres. Zuzu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia tidak merasa seperti ini saat datang ke sini sebelumnya. Seolah-olah ada batu besar yang menekan punggungnya, membuatnya sulit bernapas. Zuyun juga merasa aneh dengan hal ini dan menghentikan kudanya. Intuisinya mengatakan bahwa ia tidak boleh melangkah lebih jauh. Apakah ada binatang purba tingkat tinggi? Gumam Zuyun. Itu mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Kuda-kuda para pangeran sedikit ketakutan, tetapi mereka segera tenang. Lagi pula, mereka bukan kuda perang biasa. Gempa bumi semakin membesar, menandakan sesuatu semakin dekat. Mengaum, sebuah raungan memecah ketenangan Changlin, dan aura yang dihasilkannya menyebar ke sekeliling. Semua orang segera mulai membentuk formasi pertahanan. Zuzu tak percaya, dan berteriak, ini adalah binatang purba tingkat tinggi, naga alternatif bermata biru. Naga dari Yu-Gi-Oh! URL. Tapi ini kan tempat berburu kerajaan, bagaimana bisa binatang seperti itu ada di sini? Mundur, cepat mundur. Zuyun buru-buru memberi perintah, lalu berbalik dan berlari. Naga bermata biru bukanlah monster purba tingkat tinggi biasa. Makhluk ini luar biasa besar. Ledakan. Tepat ketika para pangeran menoleh untuk melarikan diri, monster itu bergegas mendekat. Ia memiliki sepasang pupil berwarna biru kehijauan, 4 kaki, rambut putih keperakan di sekujur tubuhnya, dan tingginya beberapa ratus meter. Namun, jika dilihat sekilas, hewan itu agak mirip orangutan. Bahkan postur berlarinya pun agak mirip. Namun, wajahnya bisa menimbulkan rasa takut, dan mata birunya bahkan lebih menakutkan. Kuda-kuda itu cukup cepat, tetapi jika dibandingkan dengan binatang purba tingkat tinggi, mereka masih kurang bersemangat. Lari, teriak Zuyun. Naga bermata biru memandang para pangeran yang seperti semut dan menginjak-injak mereka. Beberapa pangeran tewas seketika di bawah kaki besar naga itu. Berhenti, Zuyun tiba-tiba berteriak. Semua orang berhenti. Naga itu menghindari mereka lalu kabur begitu saja. Bagaimana situasinya? Bukankah dia mengejar mereka? Kenapa dia kabur? Saudara Huang, naga ini sepertinya dikejar sesuatu. Seru Zuzu terengah-engah. Situasinya saat ini sungguh mengerikan. Jika naga bermata biru ini menyerang mereka, akibatnya akan sangat buruk. Faktanya, naga bermata biru ini jauh lebih kuat daripada binatang suci dari alam tanpa kekosongan. Dua binatang suci dari alam tanpa kekosongan adalah binatang roh tingkat tinggi. Zuyun Zeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi lagi. Semua orang melihat ke bawah. Sesuatu bergerak di bawah tanah. Melihat naga bermata biru yang mati-matian melarikan diri di kejauhan, semua orang merasa cemas. Ledakan. Para pangeran tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Seekor sikun raksasa muncul dari tanah dan membuka mulutnya yang berdarah. Naga bermata biru itu menunjukkan kepanikan. URL. Dari segi ukuran, keduanya sama sekali tidak setara. Sikun panjangnya beberapa kilometer, dan mulutnya yang berdarah cukup lebar untuk menelan naga bermata biru itu. Naga bermata biru itu melompat tinggi. Sepertinya ia akan jatuh, alih-alih terbang. Mulut besar itu tercium bau amis. Mulut besar sikun mengatup rapat dan mengeluarkan suara keras. Tubuh bagian bawah naga itu sudah tidak ada lagi, hanya tersisa dada dan kepalanya. Dua binatang raksasa jatuh dari langit, menimbulkan awan debu. Semua pangeran tercengang, tetapi persoalan belum berakhir. Saat itu, naga bermata biru itu belum sepenuhnya mati. Ia masih memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Sikun mengelilinginya dan mempermainkannya. Saudara Huang, bagaimana mungkin binatang buas ini muncul di Changlin? Nada bicara Zuzu dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhingga. Binatang buas seperti itu tidak mungkin muncul di sini. Dada Zuyun naik turun, cahaya berdarah. Cahaya berdarah. Cahaya darah. Meskipun berita itu diblokir dari dunia luar, mereka semua mengetahuinya. Sekarang Sikun tiba-tiba muncul di Changlin, ini membuktikan ramalan tentang cahaya berdarah. Sikun tampaknya telah selesai bermain, dan menelan naga yang tersisa. Saat itu, para pangeran tidak berani bergerak, karena takut mayat terkutuk itu akan menyerang mereka. Jika itu terjadi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Zhu Zengqing memimpin orang-orang untuk memburu dan membunuh banyak binatang roh tingkat rendah di pinggiran. Pangeran,
Apakah menurutmu Zhu Yun ini akan menyergap kita seperti sebelumnya? Tanya Judi sambil tersenyum, menginjak tubuh rusa bertanduk 3. Zhu Zengqing mencibir, apakah dia punya trik lain selain penyergapan? Mungkin dia akan memanggil kaki tangannya. Canda Judi. Kaki tangan. Ini pertarungan antar pangeran. Kalau dia meminta bantuan dari luar, itu akan bertentangan dengan keinginan ayah. Meskipun Kaisar mengizinkan para pangeran bertempur selama perburuan, bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran internal keluarga. Jika pihak luar terlibat, itu akan menjadi kesalahan besar. Pangeran memang benar, tapi kita harus berhati-hati, desak Judi. Ia sama seperti Wu Ma'an, menginginkan yang terbaik untuk sang pangeran. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Zhu Zengqing, efeknya berbeda. Ia merasa Judi sedang meremehkannya. Apa yang perlu ditakutkan, Zhu Yun kecil. Waktunya sudah dekat. Aku akan memenggal kepalanya hari ini. Zhu Zengqing sangat arogan. Dia orang yang tidak takut berkelahi. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tengah hutan lebat, dan semua orang tak kuasa menahan diri untuk berhenti, dan pendirian mereka mulai sedikit bergetar. Pangeran, ini binatang purba. Judi menebak karena jaraknya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa berasumsi. Zhu Zengqing menunggu lama, tetapi tidak ada perbedaan, seolah-olah suara itu ilusi, dia terkekeh ringan, ayo pergi. Saat ini, Zhu Yun berkeringat dingin. Si Kun ini tidak pergi. Sebaliknya, ia menatap mereka, seolah memberi peringatan. Melihat daging yang bernanah dan bau busuk, para pangeran merasa ingin muntah, tetapi mereka tidak berani. Tiba-tiba, melodi ceria terdengar jauh di dalam hutan. Domba yang bahagia, domba yang cantik, domba yang malas, domba yang sedang direbus. URL. Seseorang bernyanyi pada saat seperti itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan. Mereka melihat seorang gadis kecil duduk menyamping di punggung seekor domba roh, dengan 2 ekor kuda bergelombang di belakang kepalanya. Ia mengenakan gaun putri merah muda yang manis dan payung merah muda kecil. Mata merahnya yang besar menunjukkan kepolosannya. Bab 402. Jangan salah sangka aku domba, aku sebenarnya serigala. Para pangeran menatapnya dengan bodoh. Mereka terkejut bukan karena gadis kecil itu, tetapi karena gadis itu menunggang domba dan berjalan melewati Si Kun. Bagaimana mungkin? Itu adalah binatang buas yang memenggal kepala orang seperti ayam. Seorang gadis kecil yang lucu berjalan melewati hutan Kun sambil duduk di punggung seekor domba yang lemah. Ye Zizi mengulurkan tangan kecilnya dan menguap, aku sangat suka ini. Rasanya lega sekali, sangat bahagia. Manusia-manusia lemah ini kembali menunjukkan ekspresi ketakutan mereka. Kelihatannya nyaman sekali. Ketika Ye Zizi berhenti di depan Si Kun, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika mereka tidak menghubungkan titik-titiknya, maka mereka tidak pantas menjadi pangeran. Gadis kecil ini adalah dalang di balik layar, dan Si Kun ini mendengarkannya. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang Si Kun yang kuat mau mendengarkan seorang gadis kecil? Ye Zizi melompat dari punggung domba. Ia menatap para pangeran berpakaian rapi di depannya dan berkata, adik-adik, bagaimana kalian ingin mati? Zhu Yun tampak seperti loli kecil yang lucu, namun Si Kun di belakangnya membuat pikiran mereka mati rasa. Zuzu di samping juga tercengang, ini tidak bisa dipercaya. Beberapa pangeran tidak dapat lagi menahan rasa takut di hati mereka dan melarikan diri dengan kuda roh mereka. Ye Zizi mendesah seolah patah hati. Sehelai rambut menembus kepala sang pangeran bagai pisau tajam. Ia menggantung tinggi di udara. Sudah lama aku tidak mencicipi darah. Ye Zizi menghisapnya dengan rakus, wajahnya memerah. Melihat adiknya tergantung, anggota tubuhnya berkedut, matanya melotot, kulitnya memutih dan kendur, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kulit dan tulang. Mengoceh, daun-daun tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, sangat memuaskan. Jangan biarkan mereka lari, kata Ye Zizi ringan. Si Kun di belakangnya tampak terbangun dengan aura yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Di dua arah lainnya, 2 Si Kun muncul dari tanah, dan kepala-kepala besar itu menatap para pangeran. Dikelilingi oleh 3 mayat, para pangeran begitu ketakutan hingga mereka dapat membayangkan kematian mereka. Kami tidak punya keluhan padamu, kenapa kau ingin membunuh kami? Zhu Yun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bahkan jika dia mati, dia ingin tahu alasan kematiannya. Ye Zizi berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum genit, siapa bilang harus ada alasan untuk membunuh?
Anda, adik kecil, jangan terlalu sedih, semua orang pasti akan mati. Percayalah, kematianmu lebih berat dari bulu, lebih berat dari Gunung Tai, lebih ringan dari Gunung Tai. Ye Zizi mengusap kepalanya dengan kedua tangan. Dia menulisnya tadi malam, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Lebih berat dari Gunung Tai, masalah yang sangat serius. Ini lelucon yang sulit diterjemahkan. Zuzu mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan marah, kami adalah Pangeran Tianfu. Jika kau membunuh kami, nasibmu tidak akan lebih baik. Aku tahu kalian adalah pangeran, dan ada putra mahkota. Ye Zizi tertawa, seperti loli kecil yang menyeramkan. Zuyun berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu Su Zengqing. Kamu datang untuk mencari Su Zengqing. Anda bisa bilang ya, orang bodoh ini memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasinya. Su Zengqing tidak ada di sini, dia ada di arah lain. Cari saja dia di sana. Zuyun segera melaporkan lokasinya. Ye Zizi tersenyum, aku tahu. Aku akan pergi setelah membunuhmu. Petik 2. Tidak ada gunanya bernegosiasi. Zuyun tidak mengerti dan bertanya, mengapa kalian membunuh kami? Karena Su Zengqing. Ye Zizi menatapnya seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Kau memang bodoh. Kenapa kau perlu bertanya? Lalu mengapa kamu tidak pergi ke Su Zengqing? Karena kalian belum mati. Ye Zizi mengangkat kakinya dan menyentuh domba roh di sampingnya. Domba roh itu memejamkan matanya dengan nyaman. Zuyun terdiam beberapa saat, lalu menanyakan pertanyaan terakhir, saya ingin tahu apakah Su Zengqing juga akan mati. Tidak akan mati. Puff. Dengan geram, Zuyun memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali ini salah Su Zengqing. Kenapa dia harus mati untuknya? Wah, kamu begitu marah sampai muntah darah. Betapa besar kebencianmu, seru Ye Zizi. Jarang sekali seseorang begitu marah sampai muntah darah. Zuyun tampak pingsan, dan berkata, aku membencinya. Sayangnya, aku sedang ada tugas, jadi aku tidak bisa membantumu membalas dendam. Para pangeran lainnya menyaksikan dengan tenang. Maknanya jelas, hanya kematian yang tertulis. Namun, kalimat ini memiliki makna tersembunyi. Gadis ini sedang menjalankan misi. Siapakah orang yang bisa memerintahnya? Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka tak bisa berhenti memikirkan cahaya darah. Legenda itu memang benar. Jika cahaya berdarah keluar, bencana tidak dapat dielakkan. Tapi aku bisa membiarkan kalian berdua mati bersama. Setidaknya kalian bisa melihat keadaan tragis satu sama lain. Zuyun setuju tanpa berpikir. Jika pada akhirnya dia akan mati, lebih baik dia memenuhi keinginan terakhirnya. Di sisi lain, Su Zengqing telah bergegas ke kedalaman Changlin bersama orang-orang, tetapi dia belum bertemu dengan binatang spiritual apapun di sepanjang jalan. Judy berkata dengan suara berat, Pangeran, aku merasa tidak enak badan. Judy, kenapa kamu seperti Wu Ma'an? Su Zengqing berkata dengan suara yang dalam. Su Zengqing ini sama sekali tidak belajar dari kesalahannya. Di alam bawah, Wu Ma'an mendapat firasat buruk, tetapi dia tidak mendengarkannya. Sekarang Judy juga punya firasat buruk, dan Su Zengqing ini masih belum belajar dari kesalahannya. Tetapi kali ini, dia tidak bisa lari. Judy tidak berani berkata lebih banyak lagi, karena takut membuat pangeran marah. Di kedalaman Changlin, dia tidak melihat satupun binatang roh, yang membuat Su Zengqing bingung. Pangeran, Zuyun, dan yang lainnya ada di depan. Seorang pangeran segera datang melapor. Su Zengqing mendengus dingin, sepertinya semua makhluk roh telah diusir oleh pangeran ini. Satu-satunya yang tersisa adalah membunuhnya. Maju terus. Melihat rombongan Zuyun, Su Zengqing memegang kudanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Su, kamu tidak melakukan serangan diam-diam tahun ini. Su Zengqing, apa yang kau lakukan? Teriak Su Zengqing Yun dingin. Orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menyinggung orang sekuat itu? Lancang, beraninya kau menyebut nama pangeran ini. Teriak Judy dengan marah. Zuzu tertawa terbahak-bahak, semua orang akan mati. Su Zengqing, dasar bajingan. 403. Wajar bagi para pangeran untuk saling membenci, tetapi jarang sekali mereka mengumpat seperti ini. Bahkan jika mereka ingin mengkritik, mereka akan melakukannya di belakang. Sangat jarang mereka melakukannya secara langsung. Jangankan para pangeran ini, orang ini saja sudah mengutuk putra mahkota. Kutukan Zuzu mengejutkan faksi Su Zengqing, berbeda dengan faksi Zuyun.
Zuzu, tahukah kau hukuman karena menghinaku? Aku tantang kau untuk mengumpat lagi. Zhu Zengqing merasa kehilangan muka di depan orang banyak. Zhu Zengqing, kamu bajingan. Zhu Zengqing, aku akan membunuhmu bahkan jika aku hantu. Zhu Zengqing, kau bajingan. Akan kubunuh seluruh keluargamu. Berbagai macam umpatan mulai menyerang Zhu Zengqing, yang membuatnya sedikit terkejut. Namun, ia tidak ambil pusing, malah mengira itu rencana jahat lainnya. Begitu, sepertinya tahun ini, tidak akan ada serangan mendadak atau serangan langsung. Malah, akan ada perang umpatan. Zhu Zengqing tak kuasa menahan tawa. Ia berencana membunuh ayam-ayam itu untuk menakuti monyet-monyet itu. Akan kuberitahu mereka kalau pangeran ini tidak mudah diganggu. Zhu Yun mencibir, Zhu Zengqing, apa kau tidak tahu hal bodoh macam apa yang telah kau lakukan? Tahukah kau berapa banyak orang yang akan terbunuh karenamu? Hati Zhu Zengqing mencelos. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kejadian beberapa hari terakhir. Mungkinkah selain Che Hongliang, Zhu Yun juga tahu tentang masalah ini? Che Hongliang pasti telah mengadu domba saya. Tampaknya orang-orang ini tidak dapat hidup setelah hari ini. Mendengarkan kata-kata Zhu Yun, ditambah dengan sikap faksinya, Judi juga bingung. Para pangeran di belakang juga berbisik pelan. Lagi pula, para pangeran bukanlah orang bodoh. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Apa yang dilakukan Putra Mahkota hingga membuat Zhu Yun dan para pangeran lainnya kesal? Putra Mahkota, bagaimana menurutmu? Tanya Judi seolah ingin mendengar penjelasan. Hal ini membuat Zhu Zengqing sangat kesal. Judi, sikap macam apa ini? Apa kau sedang mempertanyakan pangeran ini? Judi ini tidak memberinya muka. Zhu Yun tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang mengira Zhu Yun orang bodoh. Hahaha, kalian semua akan mati, hahaha. Kita semua akan mati, hahaha. Bersamaan dengan tawa yang menggelegar ini, kubu Zhu Yun tak kuasa menahan tawa, tetapi beberapa orang juga menangis. Tawa dan tangisan itu mengejutkan orang-orang di pihak Zhu Zengqing. Mungkinkah ada roh jahat yang menyihir mereka? Zhu Zengqing menatap mereka dengan dingin, disertai amarah di hatinya. Orang-orang yang tertawa itu sepertinya mengabaikannya. Serang, bunuh mereka. Zhu Zengqing yang begitu marah tampak mulai gila. Para pangeran di belakangnya mengikuti perintahnya dan bergegas untuk melancarkan pukulan sepihak. Pada akhirnya, mereka tidak berani membunuh. Dulu mereka pernah berkelahi, tetapi itu adalah pertarungan yang wajar antara kedua belah pihak. Namun kali ini, Zhu Yun dan golongan pangeran lainnya tidak melawan sama sekali. Mereka tetap tertawa dan menangis setelah dipukuli. Ini menghentikan pemukulan para pangeran. Rasanya salah. Kalian berisik sekali. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua pangeran tertegun sejenak. Mereka menoleh ke arah sumber suara. Tentu saja, kelompok Zhu Yun menunjukkan ketakutan akan kematian yang akan segera terjadi. Ketika Zhu Zengqing melihat loli kecil yang lucu itu, dia pun punya beberapa ide. Ye Zizi duduk di punggung domba roh dan memandangi para pangeran. Ini pasti menyegarkan. Adik kecil, kamu dari mana? Apa kamu tersesat? Zhu Zengqing melompat dari unicornnya dan tersenyum lembut. Ye Zizi juga menunjukkan senyum manis. Adik laki-laki, apakah kamu Zhu Zengqing? Zhu Zengqing berhenti, lalu tersenyum. Iya, saya Zhu Zengqing, Putra Mahkota. Bagus sekali. Senyum manis Ye Zizi langsung berubah gelap, membuat semua orang merasa terintimidasi. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 dentuman keras terdengar dari langit, dan 3 sikun muncul dari tanah. Tubuh mereka yang tebal, panjang, dan besar mengelilingi semua orang. Kepala-kepala besar itu menatap semua orang ke 3 arah, air liur menetes dari sudut mulut mereka. Air liur mereka menggerogoti rumput. Ini adalah binatang buas. Ini sikun. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin sikun muncul di Changlin? Ini tidak mungkin. Kelompok di pihak Zhu Zengqing ketakutan dan menatap ketiga mayat raksasa itu dengan ngeri. Mati semua, hahaha. Zhu Yun tak henti-hentinya tertawa. Ye Zizi menahan mulutnya, berisik sekali. Sehelai rambut menembus bagian belakang kepala Zhu Yun. Tawanya langsung berhenti. Seluruh tubuhnya mulai berkedut, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi mayat kering. Perubahan mendadak ini membuat para pangeran tercengang. Siapakah gadis kecil ini? Siapa kau? Zhu Zengqing tidak punya pikiran lain, ekspresinya langsung berubah. Jika dia bisa tenang dalam situasi ini, dia bukan orang biasa. Ye Zizi melompat dari domba roh,
dan mengambil langkah kecil. Zhu Zengqing, siapa aku, tidakkah kamu tahu? Melihat Ye Zizi mendekat, Zhu Zengqing tanpa sadar mundur. Ia langsung terduduk di tanah. Ini mengingatkannya pada kejadian 3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia tingkat rendah itu? Dia bisa mengendalikan 3 sikun. Ye Zizi melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak hanya mengincar Zhu Zengqing, tapi juga semua orang. Gara-gara dia, kalian semua akan mati. Semua orang akhirnya tahu mengapa Zhu Yun menjadi gila, tampaknya dia tahu bahwa dia akan mati. Pangeran, apa kau tidak akan memberi kami penjelasan? Judi, yang masih tenang, berteriak pada Zhu Zengqing. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Zhu Zengqing tidak banyak berpikir, melompat ke atas unicornnya, dan melarikan diri. Ia bahkan melewati sikun. Semua orang mengira Zhu Zengqing akan meninggal, dan dengan cara yang menyedihkan. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Keluarga sikun tidak memperhatikan, dan gadis kecil itu pun tidak peduli. Zhu Zengqing baru saja melarikan diri. Beberapa pangeran melihat Zhu Zengqing melarikan diri tanpa cedera. Mereka semua mulai mengikuti jejaknya, menunggang kuda, dan melarikan diri. Ye Zizi menyeringai, dan beberapa helai rambutnya pun rontok. Para pangeran yang sedang menunggang kuda langsung tertusuk di bagian belakang kepala mereka, semuanya menggantung di udara. Sudah kubilang kalian semua akan mati. Ye Zizi mulai menghisap darah para dewa dengan senyum kejam. Darah itu sungguh murni. Judi berteriak dengan suara berat, kenapa? Kenapa kau membiarkan Zhu Zengqing pergi dan malah membunuh kami? Bab 404. Aku suka, gumam Ye Zi pelan. Kuncir kuda kembarnya tiba-tiba terbang dan menusuk bagian belakang kepala semua orang. Judi adalah satu-satunya yang selamat. Rambut hitamnya perlahan berubah menjadi merah darah, memperlihatkan rona kemerahan di wajah Ye Zizi. Ia bahkan memejamkan mata, seolah mabuk. Judi menatap pemandangan di depannya dan merasa jantungnya hampir berhenti. Tangannya yang memegang pedang bergetar hebat. Apa yang akan dia lakukan padanya? Dalam sekejap mata, kecuali Judi, semua pangeran berubah menjadi mayat kurus kering. Mirip selapis kertas yang ditumpuk. Hidangan yang luar biasa setelah sekian lama. Luar biasa. Ye Zi, yang bersemangat, bahkan beralih ke melodi yang manis. Suaranya menjadi seperti hantu. Karena dia begitu gembira, wajah imutnya tampak agak mengerikan. Setelah waktu yang lama, Ye Zizi menjadi tenang, aku tidak seperti itu. Judi, tidak usah repot-repot menjelaskan. Aku sudah melihat wajah aslimu. Dasar setan. Sambil menjilati sudut mulutnya, Ye Zizi berkata dengan manis, kamu bisa pergi. Judi tercengang, mengapa dia membiarkannya pergi? Kudengar iblis suka melihat musuh melarikan diri, dan menikmati sensasi saat itu, lalu membunuh mangsanya untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka yang menyimpang. Mungkinkah gadis kecil ini juga begitu? Aku akan mengisapmu jika kau tidak pergi. Ye Zizi mendengus pelan. Judi tidak berani berpikir terlalu banyak, lebih baik melarikan diri daripada tersedot, setidaknya masih ada secercah harapan. Ye Zizi hanya melihat Judi lari tanpa mengejarnya. Judi, yang sedang melarikan diri, ketakutan. Jika kepalanya bergerak dan tubuhnya menjadi dingin, itu tidak akan mengejutkan. Namun, setelah berlari beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya pihak lain benar-benar membiarkannya pergi. Ia menghela napas panjang lega. Ye Zizi menarik napas dalam-dalam, menguap, lalu melompat ke atas domba roh. Domba itu mulai bergerak ke arah tempat mereka berdua melarikan diri karena masih ada sesuatu yang harus diumumkan. Adapun alasan dia membiarkan Judi pergi, ini juga karena perubahan pikiran Ye Zizi yang tiba-tiba. Meskipun Zhu Zengqing melarikan diri, Ye Zizi merasa Zhu Zengqing akan gelisah. Setelah dibebaskan, Zhu Zengqing akan memberitahu orang lain tentang situasi di sini, membuat semua orang panik juga. Hehe, andai Ye Hua tahu Ye Zizi punya pikiran seperti itu, ia pasti akan sangat lega. Ye Zizi bukan lagi gadis kecil yang hanya bisa memakan manusia, kini ia telah menjadi pemberani dan banyak akal, serta menghancurkan musuh dari dalam. Para pengawal istana ditempatkan di luar kompleks sementara, dan Wu Machao, sang komandan, berpatroli untuk melihat apakah ada musuh. Ia menatap Changlin dengan mata berbinar. Tiba-tiba, Wu Machao melihat seekor unicorn berlari keluar dari Changlin. Buka pintunya cepat, teriak Zhu Zengqing, yang berada di atas unicorn, panik. Wu Machao berteriak, buka pintunya. Zhu Zengqing, yang berlari cepat,
tiba-tiba merasa tak berdaya dan jatuh dari unicornnya. Para prajurit bergegas menghampiri ketika sang pangeran jatuh dari kudanya. Wu Ma Chao datang dengan keraguan, putra mahkota. Air, 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 wajah Zhu Zengqing tampak lesu. Matanya menunjukkan ketakutan. Seorang tentara memberinya botol air. Setelah minum air itu, dia sedikit tenang. Wu Ma Chao bertanya dengan suara berat, "Pangeran, apa yang terjadi dengan pangeran lainnya?" "Mati, mati semua," gumam Zhu Zengqing, tampak agak ketakutan. Mendengar jawaban Zhu Zengqing, wajah Wu Ma Chao menegang dan ia bertanya, "Pangeran, ini bukan main-main. Ada apa?" "Monster, mereka semua mati," teriak Zhu Zengqing. Wajah Wu Ma Chao menjadi gelap, dan dia segera berteriak, "Kirim perintah, seluruh pasukan harus waspada. Pangeran Judi telah kembali." Seorang prajurit bergegas melapor. Tak lama kemudian, Judi kembali ke atas kudanya dengan wajah muram, lalu melompat turun dari kuda dan menatap Zhu Zengqing yang sudah pingsan. Wu Ma Chao mengerutkan kening. Putra mahkota berkata bahwa semua orang sudah mati. Bagaimana mungkin ada yang masih hidup? Ia melangkah maju dan bertanya, "Pangeran Judi, apa yang terjadi?" Judi berjalan mendekat, menatap ke arah pria yang telah membuat mereka semua terbunuh, lalu mengangkat tinjunya. Ledakan. Pukulan ini mengenai wajah Zhu Zengqing. Wu Ma Chao tercengang, Judi ini orang kepercayaan Zhu Zengqing, sudah seperti putranya. Apa yang terjadi? Wu Ma Chao segera menangkap Judi yang mengamuk, "Pangeran, Anda akan dihukum jika Anda melanjutkan tindakan ini. Memukuli pangeran adalah kejahatan serius, dan ada banyak saksi. Jangan hentikan aku akan membunuh binatang buas ini hari ini." Judi masih ketakutan, memikirkan apa yang terjadi. Meskipun dia membantu sang pangeran, itu hanyalah perebutan kekuasaan. Tapi hari ini Zhu Zengqing telah melewati batasnya. Gadis kecil itu membunuh semua pangeran, dia tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Dengan sumpah Judi, semua prajurit sangat terkejut. Pangeran Judi benar-benar mengutuk sang pangeran, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Zhu Zengqing, yang dipukul, juga tampak tersadar. Ia berdiri dan mulai menendang Judi. "Ibu aku memukulmu sampai mati," teriak Zhu Zengqing dengan dingin. Melihat hal ini, Wu Ma Chao segera memerintahkan agar keduanya dipisahkan dan membawa mereka menghadap kaisar. Saat itu, Zhu Chengxuan sedang memanjakan seorang selir. Ia baru saja akan menutup transaksi ketika sebuah suara datang dari luar. "Yang mulia, putra mahkota, dan Pangeran Judi sedang bertarung." Zhu Chengxuan menekan keindahan di bawahnya. Kekuatannya hilang ketika ia diganggu. Selir itu tampak kesal. Dia baru saja diblokir. Sesampainya di aula depan, Zhu Chengxuan menatap kedua putranya dan bertanya dengan suara berat, "Ada apa? Kalian merepotkan kaisar ini." Berlutut. Sebelum Zhu Zengqing sempat berbicara, seorang prajurit bergegas masuk dengan ekspresi ketakutan. "Yang mulia, ada seorang gadis kecil di Changlin, dia." Wajah Zhu Zengqing dan Judi menjadi pucat ketika mereka mendengar kata, "gadis kecil." "Apa yang dia lakukan?" tanya Zhu Chengxuan dengan suara berat. "Dia menangkap semua pangeran." "Apa?" Zhu Chengxuan tiba-tiba berdiri dan berteriak. Wu Ma Chao menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, tenanglah dan biarkan menteri ini pergi memeriksanya. Kaisar ini akan pergi bersama. Kalian berdua berlutut di sini untukku." Ye Zizi duduk di punggung domba roh, dan rambutnya menembus ratusan pangeran dan menggantung mereka di udara. Para pangeran ini semuanya berburu di pinggiran dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Namun, mereka tetap tertangkap olehnya. Bab 405, di belakang Ye Zizi, ada 3 sikun. Tubuh raksasa mereka memancarkan aura yang ganas. Meskipun para prajurit yang ditempatkan di luar halaman kuat, seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Lagi pula, mereka hanyalah penjaga istana, yang bertanggung jawab menjaga keamanan istana. Lagi pula, tidak ada korban jiwa di istana selama ribuan tahun. Beberapa anggota keluarga pangeran tampaknya telah menerima berita tersebut. Mereka datang bersama kaisar untuk mengamati situasi. Ketika Zhu Chengxuan dan Wu Ma Chao datang, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ratusan pangeran digantung di udara, wajah mereka dipenuhi teror dan ketakutan. Mata Zhu Chengxuan dipenuhi amarah. Para pangeran ini adalah putra kandungnya. Ini sikun, binatang buas yang ditemukan di luar perbatasan.
Tidak pernah ada satupun dari mereka selama 1000 tahun, tetapi sekarang ada 3, bagaimana mungkin? Gumam Wu Machao, dengan ketakutan di matanya. Dia yang menjaga perbatasan sepanjang tahun-tahun tentang binatang buas yang mengerikan ini. Saat itu, ia masih muda, dan pernah bertemu dengan seorang sikun bersama ayahnya. Pertempuran itu mengakibatkan banyak korban. Namun ayahnya terluka parah dan meninggal dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan betapa kuatnya binatang ini. Siapa kau? Kenapa kau menangkap putra-putra kaisar ini? Kau masih belum melepaskan mereka. Zhu Chengxuan menenangkan diri dan berteriak dengan suara berat. Aku tidak akan melepaskan mereka, kata Ye Zizi sambil mengunyah lollipop. Mengapa kalimat ini kedengarannya sangat menjengkelkan? Zhu Chengxuan begitu marah, seakan-akan dia menusuk dadanya dengan pisau tajam. Pergi dan selamatkan putra kaisar ini. Di mana guru surgawi, di mana dia? Yang mulia, guru surgawi tidak datang karena sedang sakit, kata Wu Machao dengan suara berat. Jing Wei tidak datang, karena dia tidak puas dengan kaisar. Yang mulia, tenanglah, ini sikun. Jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Wu Machao berusaha sekuat tenaga untuk menenangkannya. Bahkan semua orang di sini tak mau mengisi celah di antara gigi sikun. Mereka adalah anak kaisar ini. Para pangeran di udara meronta lemah, menatap sang kaisar. Mereka mengulurkan tangan, inilah seruan seorang anak kepada ayahnya untuk meminta pertolongan. Ayah, selamatkan anakmu. Ayah, anakmu tidak ingin mati. Putramu tidak ikut dalam perebutan kekuasaan. Aku tidak ingin mati. Para istri pangeran ini menutupi wajah mereka dan menangis, bahkan berlutut di belakang Kaisar Zhu Chengxuan, memohon untuk menyelamatkan suami mereka, mereka semua tidak bersalah. Hei, apakah kamu kaisar? Ye Zizi berteriak ke arah Zhu Chengxuan. Zhu Chengxuan kehabisan napas dan sedikit tenang. Ya, Ye Zizi menjilati lollipop, akhirnya aku menemukanmu. Aku di sini hari ini untuk menyampaikan dekret tuanku. Tuanku, semua orang menghirup udara dingin, bagaimana mereka memprovokasi seorang overlord? Apakah kita salah paham? Tanya Zhu Chengxuan keras-keras dengan penuh kesombongan. Tanyakan saja pada pangeran, kau akan tahu. Ye Zi perlahan melayang di udara, terbang menuju Zhu Chengxuan, dan para pangeran di udara juga melayang di dekatnya. Apa maumu? Teriak Wu Machao. Ye Zizi menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan dingin, sesuai perintah tuanku, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk bersiap. Setelah 3 hari, dia akan datang ke sini dan membasahi kota kekaisaran dengan darah. Setelah dia selesai, para pangeran langsung berubah menjadi kulit dan tulang. Semua jenderal tercengang dan tak mampu membangkitkan semangat juang untuk melawan. Ini bukan kontes. Melihat putra-putranya sekarat di depan matanya, mata Zhu Chengxuan semerah darah. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, sementara para istri pangeran menangis terseduh-seduh. Ye Zizi memegang lollipop itu lagi, 3 hari, cepatlah, gunakan kemampuan terbaikmu. Jangan mengecewakan tuanku. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia menunjukkan senyum manisnya, lalu menghilang ke udara. Dan ketiga sikun mengebor tanah dan menghilang tanpa jejak. Zhu Chengxuan menatap tulang dan kulit di tanah, kepalanya pusing, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Yang mulia, Wu Machao buru-buru mendukungnya. Zhu Chengxuan memegang lengan Wu Machao, matanya merah, dan wajahnya berubah, kembalilah. Aku ingin bertanya pada bajingan itu. Di tengah tangisan, para prajurit berdiri kaku. Mereka bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat kaki. Ratusan mayat berserakan di tanah. Pemandangan itu tampak mengerikan. Hal ini menyadarkan rakyat, dalam menghadapi kekuasaan absolut, bahkan keluarga kerajaan pun tak punya ruang untuk melawan. Zhu Chengxuan berjalan cepat menuju aula, wajahnya tampak muram dan mengerikan. Wu Machao, yang berada di belakangnya, mengerutkan kening. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Wu Machao memancarkan aura pembunuh yang samar. Di aula saat ini, Zhu Zengqing dan Zhu Di masih berlutut ketika mendengar langkah kaki di luar. Mereka langsung menundukkan kepala. Terutama Zhu Zengqing, yang tidak bisa lagi tetap tenang. Zhu Chengxuan berjalan ke arah pangeran, menendang Zhu Zengqing, dan kemudian duduk di singgasana. Tubuh Zhu Zengqing bagaikan bola meriam, dan ia terbanting keluar tenda. Terdengar suara tumpul dari luar, menunjukkan betapa kuatnya tendangan ini. Judi, katakan padaku apa yang terjadi. Judi tidak berani berbohong dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Zhu Chengxuan merasa pusing setelah mendengar ini,
dan memuntahkan seteguk darah. Yang mulia, ayah kekaisaran. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar lagi di luar. Ratu Ce Meiniang dan Ce Hongliang muncul. Yang mulia, Yunerku. Wajah cantik Ce Meiniang menampakkan kepanikan. Ce Hongliang buru-buru memberi hormat. Permaisuri, semua pangeran kecuali Zhu Zengqing dan aku, terbunuh, kata Judi dengan suara sedih. Ce Meiniang menatap kosong ke arah Judi yang berlutut di tanah. Beberapa jam yang lalu, putranya masih hidup dan sehat, dan beberapa jam kemudian, seseorang memberitahu dia bahwa putranya telah terbunuh. Permaisuri, seru Ce Hongliang dan melihat sang ratu langsung pingsan ke tanah. Zhu Chengxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, pergi. Pergi dan bawa aku bajingan itu. Ya, jawab Wu Ma Chao dingin. Tak lama kemudian, Wu Ma Chao membawa Zhu Zengqing. Saat itu, Zhu Zengqing berlumuran darah dan mengalami luka serius. Namun, ia tidak mengkhawatirkan nyawanya. Katakan padaku, katakan semuanya, kaisar ini kehilangan ratusan putra hari ini, dan itu semua salahmu. Zhu Chengxuan menatap Zhu Zengqing, gadis kecil itu bertanya pada Zhu Zengqing. Permaisuri alam tanpa kehampaan. Ayah, aku akan bicara. Zhu Zengqing berani menyembunyikan apapun. Putramu secara tidak sengaja menemukan garis keturunan Nuwa dan Dong Huang. Kalimat pertama mengejutkan semua orang, darah Nuwa dan Dong Huang. Garis keturunan kuat yang telah menghilang sejak dahulu kala. Bab 406. Teruslah bicara. Zhu Chengxuan menyeka darah dari sudut mulutnya. Zhu Zengqing menelan ludahnya, kedua garis keturunan ini dikendalikan oleh Pangeran Hou, karena mereka semua berada di wilayah yurisdiksinya. Itulah kenapa kau terburu-buru naik pesawat. Zhu Chengxuan langsung mengerti. Hou Suelin ingin menelan kedua garis keturunan itu sendirian, tetapi Zhu Zengqing menjadi serakah setelah mengetahuinya. Zhu Zengqing terdiam, diam-diam mengakui fakta tersebut. Kemudian, Zhu Zengqing berkata, lalu putramu membawa orang-orang kepercayaannya beberapa hari yang lalu dan ingin bertemu mereka, tetapi mereka terlalu kuat. Akulah satu-satunya yang selamat. Apa yang terjadi pada anerku? Tanya Wu Ma Chao dengan marah. Zhu Zengqing tidak berani menatap langsung, dan berkata dengan suara rendah, terbakar sampai mati. Apa, ayah? Kukira pesawat serendah itu tak akan punya orang sekuat itu, tapi siapa sangka seorang gadis kecil bisa mengalahkan kita. Saat teringat Dong Huang Li, Zhu Zengqing tak kuasa menahan diri untuk sedikit menggigil. Zhu Chengxuan bertanya dengan suara dingin, apakah gadis kecil itu sama dengan yang sekarang? Tidak, dia bahkan lebih kecil dari yang tadi. Mendengar kata-kata Zhu Zengqing, aula menjadi sunyi. Anak itu bahkan lebih kecil dari monster tadi. Monster macam apa dia? Mengapa ada orang seperti itu di alam yang lebih rendah? Yang mulia, saya rasa Anda harus segera pergi ke istana dan membahas langkah-langkah selanjutnya. Ce Hongliang mengajukan saran yang paling tulus. Zhu Chengxuan terdiam sejenak, lalu berkata, kirim seseorang untuk menemukan jenazah para pangeran. Mereka akan dikuburkan bersama. Kaisar ini tentu akan membalaskan dendam mereka. Sedangkan untuk putra mahkota, gelarnya akan dicabut. Masukkan dia ke penjara surgawi, dan urus dia nanti. Ayah, ampuni nyawaku. Itu tidak disengaja, ayah. Zhu Zengqing berlumuran darah dan tampak merangkak ke arah ayahnya. Namun, para prajurit di luar pintu menangkapnya dan menjatuhkannya. Ayah, maafkan aku. Permohonan Zhu Zengqing terdengar dari luar aula. Jika dia tahu ini akan terjadi lebih awal, dia tidak akan pergi ke alam yang lebih rendah itu bahkan jika dia terbunuh. Garis keturunan Nuwa dan Dong Huang tidak penting. Manusia mati demi mengejar kekayaan dan kehormatan. Zhu Zengqing tidak mencari keduanya, tetapi ia tetap menyebabkan bencana. Jika Ye Hua tidak begitu kuat, Zhu Zengqing mungkin berhasil, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Gong! Zhu Chengxuan berteriak dengan suara yang dalam. Tim perkasa itu tiba-tiba kembali, membuat penduduk kota penasaran. Mereka berdiskusi bagaimana keluarga kerajaan bisa kembali secepat itu, sementara perburuan kerajaan berlangsung selama 7 hari. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Semua orang berpikir demikian. Mereka menyadari bahwa semakin sedikit orang yang kembali, kepada mereka yang pergi berburu kerajaan. Hal ini menyebabkan lebih banyak spekulasi. Tim tidak mendarat di luar kota kekaisaran, melainkan terbang langsung ke istana. Berita bahwa semua pangeran terbunuh diblokir, jika tidak, akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Setelah Zhu Chengxuan tiba di istana,
ia segera memanggil semua menteri untuk membahas cara menangani masalah ini. Guru Langit, apa cara terbaik untuk mundur dari musuh? Tanya Zhu Chengxuan, yang sedang duduk di singgasana, dengan suara rendah dan nada sedih. Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu pasti akan pingsan, tetapi Zhu Chengxuan adalah kaisar, tidak peduli seberapa besar tekanannya, dia tidak boleh mundur. Ying Wei berbalik dan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yang Mulia, ini adalah ramalan cahaya berdarah. Semua yang hadir terdiam. Legenda cahaya berdarah itu benar adanya. Terwujud hanya dalam beberapa hari. Belum lagi hal-hal lainnya, ketiga sikun itu saja sudah cukup untuk menimbulkan bencana. Omong kosong, dasar brengsek. Menteri ini berpikir konfrontasi tak terelakkan. Siapa yang bergerak duluan akan menang. Jika Yang Mulia mempercayai menteri ini, saya bersedia membawa 100.000 tentara dan membantai pesawat tingkat rendah itu untuk memberi penghormatan kepada semangat heroik para pangeran. Kata Wu Ma Chao dengan nada membunuh. Gadis kecil itu hanyalah seorang penyihir. Tadi, ada 3 sikun yang hadir, jadi aku tidak berani berbuat apa-apa. Tapi sikun adalah monster Tianfu. Tidak ada yang seperti itu di alam tingkat rendah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Che Hongliang tidak setuju dan berkata, Jenderal Wu Ma, jika kita mengirim pasukan, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Anda harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pihak lawan adalah seorang penguasa. Ada apa dengan para penguasa? Apa mereka bisa membunuh pangeran tanpa pandang bulu? Wu Ma Chao punya moto egoisnya sendiri. Ia hanya ingin membalaskan dendam putranya. Sedangkan untuk gadis kecil yang diceritakan pangeran, itu karena kemampuan mereka lebih rendah daripadanya, yang menyebabkan kematiannya. Ying Wei berkata dengan tenang, Yang Mulia, menteri ini berpikir bahwa Anda harus mengundang seorang penguasa untuk menengahi masalah ini. Apakah kita masih membutuhkan seorang penguasa untuk masalah sepele seperti ini? Yang Mulia, biarkan menteri ini pergi dan membalaskan dendam para pangeran. Anda bisa tenang. Jenderal Wu Ma, jika kau memimpin pasukan, situasinya akan tak berujung. Che Hongliang memperingatkan dengan tegas, jenderal militer tetaplah jenderal militer. Mereka tak punya otak. Wu Ma Chao mendengus dingin, siapa yang tahu kalau gadis kecil itu hanya mengada-ada. Yang Mulia, kita tidak boleh takut pada musuh, jadi biarkan menteri ini menjadi garda terdepan. Bahkan jika saya gagal, tidak akan terlambat untuk mengundang seorang penguasa. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar bisikan-bisikan di aula. Zhu Chengxuan bertanya, Guru Langit, apa pendapat Anda tentang metode ini? Usulan Jenderal Wu Ma bukan tidak mungkin, tetapi jika dia gagal, maka satu-satunya harapan kita adalah sang penguasa. Tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Apa yang dikatakan Ying Wei benar. Guru Surgawi, Anda memuji musuh sambil menghancurkan motivasi kami. Anda menjaga perbatasan selama ribuan tahun, dan bahaya yang Anda alami jauh lebih besar dari ini. Apa yang menakutkan dari pesawat tingkat rendah itu? Che Hongliang, bagaimana menurutmu? Zhu Chengxuan bertanya. Che Hongliang berkata dengan suara rendah, pendapatku sama dengan pendapat Guru Surgawi. Para prajurit boleh pergi, tetapi tidak akan ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Apakah ada jalan keluar sekarang? Wu Ma Chao tersenyum sinis. Bagaimana menurut kalian? Zhu Chengxuan bertanya kepada para pejabat istana. Menteri ini menganggap usulan Jenderal Wu Ma layak. Mari kita uji musuh dulu. Jika mereka rubah yang meminjam gengsi harimau, hancurkan saja mereka. Saya setuju. Menteri ini juga setuju. Menteri juga setuju. Melihat banyak orang setuju dengan usulan Jenderal Wu Ma, Zhu Chengxuan tampaknya telah membuat keputusan. Lagi pula, semua pangeran dewasa terbunuh. Kalau dia bilang tidak marah, itu bohong. Kemarahan ini harus dibasuh dengan darah. Baiklah, Wu Ma Chao, Kaisar ini memerintahkanmu untuk membawa 100.000 prajurit untuk menguji keadaan. Jika lawannya adalah rubah yang meminjam kekuatan harimau, bawalah kepala mereka, lalu hancurkan pesawat tingkat rendah itu untuk memberi penghormatan kepada putra-putra Kaisar. Wu Ma Chao berlutut menerima dekrit itu dan berseru, jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan membasmi ras-ras rendahan itu, tetapi jika aku tidak datang dalam sehari, Yang Mulia harus mengatur pertemuan dengan Tuan Besar. Aku harap Yang Mulia akan menjaga keluargaku dengan baik setelah itu. Jenderal Wu Ma, jangan khawatir. Kaisar ini percaya padamu, dan aku akan menunggumu kembali dengan kemenangan. Lalu, Kaisar ini akan minum bersamamu selama 3 hari 3 malam. Zhu Chengxuan berdiri, merasa percaya diri.
Keyakinan ini menular, seolah-olah membuat semua menteri merasa percaya diri. Inilah momentum yang seharusnya dimiliki seorang Kaisar Tianfu. Bab 407. Pelayanmu sedang memulai persiapan. Pergi. Wu Ma Chao membungkuk dan mundur selangkah. Ia segera mengumpulkan 100.000 pasukan untuk membalaskan dendam putranya. Di aula utama, sang guru surgawi mendesah pelan. Daripada menyerang, lebih baik menunjukkan kebaikan. Itulah cara terbaik untuk menghindari bencana. Namun, reaksi Kaisar wajar saja. Keluarga kerajaan sudah lama tidak menderita kerugian. Provokasi mendadak ini begitu besar sehingga perlu dibalas untuk menyelamatkan nama baik keluarga kerajaan. Guru Langit, pergilah dan persiapkan upacaranya. Jika Jenderal Wu Ma tidak kembali besok pagi, mintalah bantuan seorang penguasa. Zhu Chengxuan hanya punya dua rencana ini. Ia yakin pada seorang penguasa. Lagi pula, seorang overlord merupakan sosok yang berada di atas para dewa dan mengendalikan hukum dunia. Dan pihak lainnya hanyalah seorang overlord yang memproklamirkan diri. Entah dia menggertak atau tidak, siapa tahu. Tapi ketiga sikun itu memang sulit dihadapi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan bertanggung jawab atas pengaturannya, dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kita melewati bencana ini. Ying Wei agak konservatif. Meskipun nasihatnya tidak berfokus pada penyerangan, mereka sangat pragmatis. Jika Kaisar mengikuti saran Ying Wei dan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Ye Hua, mungkin ada sedikit harapan untuk keluar dari kesulitan ini. Baiklah, sekarang tidak ada harapan. Di bawah kepemimpinan Zhu Zengqing yang buruk, Ye Hua telah memutuskan akhir hidupnya, bukan hanya akhir hidupnya tetapi juga akhir hidup orang-orang di sekitarnya. Perubahan adegan. Ada 6 sosok di reruntuhan keluarga Ji. Mereka membentuk kelompok dan tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Apa katamu? Jie Jie Jie. Terjemahan Kekaisaran, saya ingin tempat ini. Sun Fang, apa yang dikatakan orang ini? Aku tidak mengerti. Kalau begitu kami ingin tempat ini, kamu pergi dan jaga di kediaman Ying. Tidak, aku menginginkan tempat ini. Kau pergi ke keluarga Ying atau alam tanpa kekosongan. Tentu saja, keenam orang ini adalah Deat Mage dan Sun Fang, Green dan Red Brothers, ditambah Tang Wei dan Zishan. Keenamnya datang berjaga sesuai dengan petunjuk Sang Tuan. Ye Hua merasa pihak lain tidak akan tinggal diam ketika mereka diancam oleh Ye Zizi. Ada kemungkinan mereka akan mengambil tindakan. Dan aksinya akan ditujukan pada dua raksasa yang tersisa. Itulah sebabnya Wei Chang diperintahkan secara khusus untuk menghadapinya. Tentu saja, Wei Chang tidak akan menanganinya sendiri, jadi dia mengatur pekerjaan ini untuk bawahannya. Awalnya dia memanggil Deat Mage dan Sun Fang, namun karena merasa jumlah orangnya sedikit, maka dia memanggil pula Green Brothers dan Red Brothers. Ketika Tang Wei mendengar ada perkelahian, tangannya gatal. Tentu saja, Wei Chang sudah sangat menyakiti Tang Wei, jadi dia memberinya kesempatan untuk berlatih sedikit. Dengan tambahan Zishan, totalnya menjadi 6. 6 orang, dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, masing-masing menjaga 3 raksasa tersebut. Namun, keenam orang itu tahu bahwa jika mereka ingin datang, mereka akan muncul di Sekte Ji terlebih dahulu, dengan peluang setidaknya 88%. Inilah yang dikatakan Zishan karena jika para dewa ingin menyelidiki, mereka akan pergi ke tempat yang memiliki catatan terbanyak. Begitu dia mengatakan ini, semua orang ingin tinggal di sini. Mereka sudah tidak sabar untuk bekerja. Mendengarkan para perempuan itu berdebat, kakak laki-laki Lu berkata keras-keras, bagaimana kalau kita main batu gunting kertas untuk menentukan pemenangnya? Pemenangnya akan tetap di pihak Ji, dan yang kalah akan tetap di pihak Ji dan Ji. Tidak apa-apa, Zishan dan Tang Wei juga setuju. Ayo, adik kecil, kakak Lu mendorong Yi Hong. Tang Wei mendorong Zishan. Pasangan ini tidak membentuk tim, melainkan membentuk tim yang beranggotakan duo kakak beradik. Apa kau lebih memilih kakakmu daripada istrimu? Hati-hati, kalau Zishan marah, dia bisa membunuhmu. Yi Hong melirik Zishan, jantungnya berdebar kencang. Meskipun mereka sudah tua, setiap kali melihat Zishan, Yi Hong larut dalam pikirannya, seolah-olah ia hidup bersama cinta pertamanya setiap hari. Penyihir maut mendorong Sun Fang keluar. Wanita ini sungguh beruntung. Terakhir kali dia memancing sendiri, dan memenangkan banyak uang, meskipun dia menggunakannya untuk mengisi ulang. Di hadapan batu gunting kertas, Zishan memelototi Yi Hong dengan tenang, seolah berkata, jika kau berani mengalahkanku, jangan masuk kamar hari ini dan tidur di sofa.
Yi Hong merasakan ancaman ini dari istrinya. Tentu saja, ia tidak akan bertengkar dengan istrinya. Ini adalah ungkapan cintanya kepada istrinya. Batu gunting kertas. Yai, aku menang. Sun Fang tersenyum dan menyeka mereka berdua dengan gunting. Yi Hong menggunakan kertas, dan itu bukan salahnya. Zisan mendengus dan segera meninggalkan rumah Ji bersama Tang Wei dan pergi ke kediaman Ying. Saudara hijau dan merah pergi ke alam tanpa kekosongan. Di kantor, Ye Hua sedang merokok dan berdiri di dekat jendela menatap langit malam. Wei Chang berdiri di belakangnya dengan hormat. Yang mulia, apakah mereka akan datang? Tanya Wei Chang dengan suara rendah. Ye Hua mengembuskan napas, dan gumpalan asap berubah menjadi tengkorak, lalu tertiup angin. Menurut pemikiran orang-orang di masa lalu, mereka tidak akan melepaskannya. Ada pepatah, serang saat musuh belum siap. Kata Ye Hua acuh tak acuh, sambil menjentikkan abu dengan jari telunjuknya. Ia mengisapnya lagi. Wei Chang langsung memuji, Yang Mulia benar-benar kuat dan bijaksana sekarang. Bawahan Anda tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Wei Chang, dewa ini bosan mendengar kata-kata ini, jadi pelajarilah beberapa kosakata baru. Sangat pintar. Sambil tersedak rokoknya, dia menyentuh rambutnya, jika dewa ini yang terbaik, akulah orang pertama yang akan memotongmu. Lelucon yang salah terjemahan. Yang Mulia, berapa banyak orang yang akan Anda atur untuk dikunjungi dalam 3 hari? Ye Hua menghisap rokoknya sampai habis dan berkata dengan ringan, semuanya. Wei Chang di belakangnya menunjukkan senyum aneh, tampak tidak sabar. Selalu ada orang yang mencoba mencari kematian dengan membuktikan Ye Hua. Pada akhirnya, mereka menyesali konsekuensinya. Seandainya ada obat untuk penyesalan. Tapi tidak ada. Biu biu biu. Biu biu biu. Jie jie jie. Terjemahan Kekaisaran, istri, berapa banyak koin emas yang telah kamu dapatkan? Saat ini, sang penyihir maut dan Sun Fang sedang duduk di gerbang rumah Ji. Sun Fang duduk bersila di kursi yang rusak. Jari-jarinya yang halus dengan liar mengetik di layar. Penyihir maut di samping tidak lebih lambat. Kedua orang ini memiliki kecepatan tangan yang luar biasa. Jangan berisik, aku sedang melawan bos. Oh, ini semua salahmu karena mengalihkan perhatianku. Ada orang lain yang membunuhnya. Sun Fang mendengus. Isi ulang lagi untuk membunuh kalian semua. Penyihir maut melihat Sun Fang di dadu telah mengisi ulang uang itu lagi. Ia sangat membencinya. Tuan ini tidak perlu lagi membayar untuk memancing. Percaya atau tidak? Dia diam-diam membuka antarmuka isi ulang, langsung menekan tombol isi ulang, lalu memindai wajah untuk membayar. Bertingkah seperti penjahat kelas kakap. Apa yang kau lakukan? Kau sedang mengisi ulang tenaga. Mata indah Sun Fang menatap tajam. Jie jie jie. Terjemahan Imperial, isi ulang uang. Mustahil. Saya tidak akan pernah mengisi ulang uang seumur hidup saya. Di reruntuhan rumah Ji yang gelap, berbagai irama musik dan suara terdengar. Di Tianfu, Wu Ma Chao sudah siap. Melihat pasukannya yang berjumlah 100.000 orang. Setiap prajurit adalah pejuang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Pergi ke alam yang lebih rendah itu seperti membantai anjing. Tak perlu khawatir. Para pejuang, aku tak ingin berkata apa-apa lagi. Tapi, aku hanya punya satu permintaan. Wu Ma Chao berhenti sejenak dan melirik dengan sepasang mata tajam, bunuh semua makhluk di depanmu. Hidup Sang Jenderal! Hidup Sang Jenderal! 100.000 tentara berteriak serempak. Perasaan macam apa itu? Orang biasa akan mati rasa saat mendengarnya. Wu Ma Chao mengangguk, sangat puas dengan semangat juang para prajurit, ayo pergi. Bab 408. Seperti dugaan Zisan, lokasi yang dipilih Wu Ma Chao memang reruntuhan keluarga Ji. Pada saat ini, cahaya warna-warni muncul di atas keluarga Ji, menerangi reruntuhan. Cahaya warna-warni menyelimuti seluruh keluarga Ji. Pemandangannya sungguh menakjubkan dan spektakuler. Sosok-sosok perlahan muncul di tengah cahaya warna-warni. Ribuan orang berdiri dalam formasi persegi. Ketika cahaya itu menghilang, auranya menjadi semakin pekat, membentuk aura pembunuh yang mengerikan. Ada haus darah di mata mereka. Semua prajurit itu punya satu moto, membantai semua orang di dataran rendah ini. Wu Ma Chao melirik dunia yang asing. Kualitas udaranya tidak memenuhi standar, dan baunya membuatnya ingin muntah. Namun, suara yang tidak biasa terdengar di malam yang seharusnya tenang itu. Biu biu biu. Wu Ma Chao, yang berdiri di depan tim, mengangkat alisnya. Suara macam apa ini? Kedengarannya kekanak-kanakan sekali.
Saat itu, Wu Ma Chao mengenakan baju zirah hitam dengan bahu berbentuk berlian, bertatahkan manik-manik emas. Pelindung dadanya sedikit menonjol, seperti gigi tajam seekor binatang buas. Jenderal, waspadai jebakan. Tunggu komandan datang dan memeriksa. Letnan itu menangkupkan tangannya dan berteriak. Wu Ma Chao mencibir, benda suci di tangannya terangkat, dan segera melepaskan aura tanpa batas. Sebuah suara terdengar di seluruh reruntuhan, dan bilaki yang besar melesat keluar, menyapu dengan aura yang agung dan ganas seolah-olah ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dalam sekejap, semua bangunan di depan Qi berubah menjadi bubuk. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita duduk tidak jauh, menundukkan kepala dan bermain dengan sesuatu. Dan suara biu-biu-biu ini datang dari sini. Wu Ma Chao sedikit terkejut, siapa dua orang ini? Kenapa benda suci itu tidak mengubah mereka menjadi bubuk? Ayo, pergi dan hadapi mereka. Sun Fang mendongak dan menundukkan kepalanya, seolah-olah permainan di tangannya lebih penting. Penyihir kematian itu mengeluarkan suara tersentak-sentak. Terjemahan Kekaisaran, kamu memenangkan pertandingan batu gunting kertas, bagaimana kamu bisa membiarkanku mengerjakannya? Sun Fang tampaknya mengerti, dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak pergi, aku tidak akan memberimu uang. Sun Fang lah yang mengelola uang itu, yang membuat sang penyihir maut sedikit tertekan. Ia menumpuk ponsel dan power bank di atas kursi dan memastikannya tidak jatuh. Mengenakan jubah hitam, berdiri di depan 100.000 pasukan, adegan ini tampak agak lucu. Namun dari sudut pandang sang Deat Mage, jumlah lawan tidaklah sebanyak yang dibayangkan, namun jika ia melihat ke bawah, pemandangan terlihat jauh lebih spektakuler. Siapa kau? Wu Ma Chao menunjuk ke arah penyihir kematian. Jie Jie Jie, penerjemah Kekaisaran, ayahmu. Wu Ma Chao tercengang. Apa maksudnya? Karena penyihir maut itu mengenakan jubah hitam, Wu Ma Chao tidak melihat wajahnya. Hal ini membuatnya bingung dengan suara lawan bicaranya. Sun Fang berperan sebagai penerjemah dan berkata, dia menyebutmu bodoh. Beraninya kau mengumpat Jenderal Wu Ma. Sebagai seorang letnan, ia harus membela sang jenderal. Wu Ma Chao memberi isyarat kepada letnan itu untuk mundur dan bertanya, mengapa Anda ada di sini? Biu biu biu. Sun Fang menekan telepon dan tersenyum, menunggu kamu. Jie Jie Jie. Terjemahan Kekaisaran, wanita saya benar. Mendengar kata-kata Sun Fang, Wu Ma Chao tertawa terbahak-bahak. Bahkan para prajurit di belakangnya pun ikut tertawa. Dua orang ingin melawan pasukan jenderal berkekuatan 100.000 orang ini. Kalian bodoh atau gila, kata Wu Ma Chao sambil tersenyum sinis, orang-orang rendahan ini terlalu arogan. Mereka belum pernah merasakan keputusasaan. Sun Fang berdiri dan menatap langsung ke arah Wu Ma Chao, hanya satu dari kami yang cukup untuk menghadapimu. Hahaha, bercanda banget. Apa kau yang mengaku sebagai penguasa? Tanya Wu Ma Chao sambil tertawa. Benar sekali, tuanku yakin Anda akan datang untuk menyerang secara diam-diam, jadi beliau memerintahkan saya untuk menunggu di sini sebagai penyambutan. Saya akan melayani Anda dengan baik, kata Sun Fang sambil bermain game. Sikap seperti itu membuat Wu Ma Chao sangat kesal. Ia segera mengacungkan jari telunjuknya ke arah Sun Fang, dan ujung jarinya memancarkan sinar cahaya keemasan. Sinar itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, dan kecepatannya bahkan lebih luar biasa. Sun Fang tidak mendongak sama sekali, seolah dia tidak menyadarinya. Wu Ma Chao mencibir, ternyata dia seorang wanita yang hanya bicara besar. Namun, adegan selanjutnya membuat Wu Ma Chao cemas. Sinar keemasan itu berhenti setengah meter dari wanita itu. Seolah-olah ia telah diasingkan dari luar angkasa, tidak dapat bergerak maju. Bagaimana ini mungkin? Wu Ma Chao menatap tangannya. Jurus ini bisa menembus orang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, jurus ini juga bisa memberikan kerusakan yang parah pada lawan. Namun pada bidang tingkat rendah ini, hal itu terhalang. Jika Wu Ma Chao bertanya dengan hati-hati kepada Zhu Zengqing, mungkin ia tidak akan begitu impulsif. Lagi pula, Wu Ma Chao merasa kemampuan sang pangeran kurang, sehingga ia kalah. Situasinya pasti berbeda. Pemikiran seperti ini mengerikan. Padahal, dia tidak berbeda dengan sang pangeran. Nah, perkelahian dimulai. Mau aku bantu? Lu Hong dan Yi Hong tiba-tiba muncul di tempat kejadian, bersama Zi San dan Tang Wei. Mereka berempat berdiri di atas kehampaan dan menatap dengan rasa ingin tahu ke arah 100.000 pasukan di depan mereka. Skalanya tidak kecil. Mereka mengirimkan begitu banyak umpan meriam. Ya,
Di mata mereka, para prajurit hanya bisa menjadi umpan meriam. Wu Ma Chao menatap Zisan di antara kedua gadis itu. Ia bertanya-tanya apakah Zisan hanya kembaran, atau istri Pangeran Ho. Apa arti kemunculan tiba-tiba dua pria dan dua wanita? Sekutu. Tapi cuma 4, hehe, orang dari alam rendah juga punya masalah dengan otaknya. Jangan ribut, apa kau tidak lihat kerangka kecilku berpura-pura memaksa? Sun Fang tertawa. Kerangka kecil. Wu Ma Chao menatap penyihir maut yang memegang sabit kematian tak jauh darinya. Penyihir maut itu memperlihatkan tengkoraknya, membuat Wu Ma Chao terkejut. Dia tidak menyangka itu mayat hidup. Tunggu dulu, apa dia takut pada kerangka? Bukankah memalukan jika orang lain mendengar ini? Di pesawat ayam pedas ini, hanya mayat hidup tingkat rendah yang akan muncul. Tentu saja, Zisan tahu tentang Wu Ma Chao, tetapi ia tidak terlalu mengenalnya. Ia tetap mengagumi Wu Ma Chao, yang menjaga perbatasan sepanjang tahun demi perdamaian. Dia hanya tidak menyangka bahwa dialah yang akan memimpin pasukan hari ini. Akan menjadi berkah bagi pasukan jika mereka mundur. Jenderal Wu Ma, Zisan berteriak. Wajah Wu Ma Chao memucat. Wanita glamor itu benar-benar mengenalnya. Sepertinya dia Nyonya Zi Yuan. Bab 409. Apakah Anda Nyonya Zi Yuan? Tanya Wu Ma Chao sambil melihat Zisan yang melayang. Zisan terdiam sejenak dan berkata dengan tenang, aku tidak ada hubungannya dengan Ho Suelin. Tolong jangan panggil aku Nyonya Zi Yuan, namaku Zisan. Oke, Zisan, apa maumu? Wu Ma Chao tidak mau bertele-tele. Zisan ini pengkhianat. Dia mengkhianati Tianfu dan kepercayaan mereka. Jenderal Wu Ma, orang bijak tunduk pada keadaan. Jika Anda dan bawahan Anda ingin menyelamatkan diri, Anda harus tunduk kepada Tuan. Hahaha. Wu Ma terhibur setelah mendengar ini. Ia tidak menyangka pihak lain akan membujuknya untuk menyerah. Zisan, apa aku salah dengar? Kau membujukku untuk menyerah. Aku seorang Jenderal Tianfu. Keluargaku telah menjaga perbatasan selama beberapa generasi dan membiarkan rakyat Tianfu hidup dengan baik. Kemuliaan ini adalah keyakinanku. Tapi kau justru memberi bantuan kepada musuh. Tapi meskipun kalian menyerah, jenderal ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Semua orang di alam rendah ini akan membayar harga yang mahal, meskipun mereka menyerah. Bahkan jiwa mereka pun tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Zisan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, Jenderal Wu Ma, obsesimu akan membunuh prajuritmu. Lelucon apa ini? Prajuritku tidak takut apapun. Selama ada musuh, mereka akan maju dengan berani, bahkan jika itu berarti kematian. Kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Suara mereka menggetarkan kulit kepala orang-orang. Saudara-saudara hijau dan merah merasakannya dengan sangat jelas. Zisan, percuma saja. Sun Fang perlahan meletakkan ponselnya, menyadari bahwa Zisan ingin menyelamatkan rumah gadisnya. Hanya saja, butuh usaha keras untuk meyakinkan mereka. Mereka hanya akan berpikir itu konspirasi. Zisan mendesah dalam-dalam dan berbalik seolah-olah dia tidak ingin melihat rekan senegaranya hanyut. Melihat ini, Yi Hong bergegas menghampiri Zisan. Karena tidak tahu bagaimana menghiburnya, ia hanya bisa memeluk Zisan dengan lembut. Melihat pemandangan ini, Wu Ma Chao mendengus dingin. Seorang dewa berpangkat tinggi mengikuti manusia tingkat rendah. Ia mempermalukan semua dewa. Kerangka rendah, lihat bagaimana jenderal ini akan mematahkan tulangmu. Dia baru saja selesai berbicara ketika kerangka di sisi berlawanan melemparkan sabit di tangannya ke udara. Jie Jie Jie, terjemahan kekaisaran, kematian yang menyedihkan. Sabit kematian di tangan penyihir kematian bukanlah benda biasa. Meskipun dari segi kekuatan, tampaknya lebih rendah daripada benda suci pedang Xuan Yuan, sabit kematian ini adalah benda sihir yang dapat menyerang dan bertahan. Itu cuma tongkat sihir. Daya serangnya rendah, tapi kekuatan sihirnya luar biasa. Sabit kematian punya jurus pamungkas. Namanya, kematian yang menyedihkan. Jika dia menggunakannya sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah serangan tipe area of effect. Sabit kematian itu segera mulai berputar. Kecepatannya semakin cepat, seolah-olah sebuah lubang hitam melingkar telah muncul di kehampaan. Meskipun orang-orang mungkin menganggapnya ilusi, mereka salah. Itu lubang hitam sungguhan, lubang hitam yang mengarah pada kematian. Aura mengerikan terpancar dari lubang hitam, dan Wu Ma Chao terkejut, siapkan formasi. 100.000 jenderal berteriak serempak, dan langsung melawan aura mengerikan itu. Lapisan pesona menyelimuti mereka.
Lubang hitam itu masih mengembang. Orang-orang akan merasakan udara semakin berat, karena ia menekan pesona itu dengan kuat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa pesona itu tampaknya didorong, di ambang ledakan. Akhirnya, lubang hitam itu berhenti mengembang. Jari-jarinya setidaknya 100 meter, dan di dalamnya gelap. Tak seorang pun bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun ini baru permulaan. Reruntuhan itu perlahan mulai naik dan tersedot ke dalam lubang hitam. Hisapan itu semakin kuat. Bangunan-bangunan pun tersedot ke dalam lubang hitam. Bahkan beberapa pohon pun tumbang. Tenang, teriak Wu Macao. Teknik macam apa ini? Kok bisa sekuat ini? Semua prajurit menancapkan senjata mereka ke tanah, tetapi hisapan lubang hitam itu semakin kuat. Sekalipun senjata-senjata itu menembus tanah, hisapan itu tak dapat dihentikan sama sekali. Ratusan ribu pasukan menjadi kacau. Pesona itu sangat tidak stabil. Tiba-tiba, penghalang itu hancur. Ketika penghalang itu runtuh, tak terhitung banyaknya prajurit yang melayang ke udara dan ditelan tanpa ampun. Tak ada darah di tempat kejadian, hanya duka yang memilukan. Wu Macao berteriak marah, dan lingkaran cahaya keemasan menyelimutinya. Benda suci di tangannya menembus tanah, lalu kakinya menghentak keras, terbenam jauh ke dalam tanah. Jangan panik, tahan hisapannya, teriak Wu Macao dengan marah, menyaksikan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam lubang hitam. Ia tak punya solusi, ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Banyak prajurit mulai meniru para jenderal, tetapi kekuatan mereka berbeda. Mereka akhirnya terhisap ke dalam lubang hitam. Jenderal, selamatkan aku. Wu Macao berbalik dan melihat seorang anak laki-laki muda berpenampilan polos mengulurkan tangannya dengan tatapan panik. Dapat diperkirakan bahwa ia belum menikah dan belum punya anak. Wu Macao mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Namun, yang tergenggam justru udara. Ia melihat prajurit muda itu tersedot ke dalam lubang hitam. Kali ini Wu Macao menangkapnya, Letnan Jenderal. Jenderal, terima kasih. Letnan itu tersenyum. Ia tidak berterima kasih kepada sang jenderal karena telah menyelamatkannya, melainkan atas perhatiannya selama bertahun-tahun. Wajah keras Wu Macao pun ikut tergerak, jangan panik. Jenderal ini pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Akan tetapi, daya hisapnya makin kuat dan tubuh letnan itu terangkat tinggi. Bahkan kaki Wu Macao mulai bergerak di bawah tanah, memperlihatkan betapa mengerikan hisapan itu. Jenderal, lepaskan. Terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun. Letnan itu menatap sang jenderal, yang tak mau melepaskannya. Ia bersyukur, tetapi ia tak bisa melibatkan sang jenderal. Omong kosong, kita akan kembali bersama. Wu Macao berpegangan erat pada tangan letnan itu, tidak melepaskannya meskipun ia bergerak perlahan. Bab 410. Letnan itu menatap sang jenderal sambil tersenyum. Ia mengikuti orang yang tepat dalam hidup ini. Jangan lepaskan, pegang aku. Wu Macao menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada memerintah. Letnan itu mengikutinya dari lahir sampai mati. Namun tubuh sang letnan telah terkoyak oleh hisapan itu, hanya tersisa tangan dan senyuman tulusnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tidak ada lagi teriakan di telinganya, dan tidak ada lagi isapan. Wu Macao tersentak hebat, mengangkat kepalanya, dan berkata, Jenderal ini berkata aku akan. Kata-katanya belum selesai, karena Wu Macao memang sedang menggenggam tangan letnan itu, tetapi hanya tangan dan senyumannya. Wu Macao melepaskan tangan letnan itu dan perlahan berdiri tegak. Lubang hitam itu telah menghilang. Berbalik perlahan, ratusan ribu pasukan di belakangnya juga telah pergi. Kecuali letnannya, tidak ada yang tersisa, yang membuat Wu Macao merasa seperti sedang bermimpi. Embusan angin bertiup perlahan, Wu Macao melepas helmnya. Wajahnya yang dingin tampak jauh lebih tua, matanya dipenuhi keengganan dan rasa bersalah. Lawan hanya menggunakan satu gerakan. Satu gerakan. Pasukan elitnya telah pergi. Saat itu, Wu Macao merasa surga sedang mempermainkannya. Kenapa ada orang seperti itu di level serendah itu? Pantas saja Zisan berkhianat dan bahkan membujukku untuk menyerah. Ternyata apa yang dikatakannya benar. Jika aku menyerah, ratusan ribu prajurit bisa diselamatkan. Tapi aku tidak mendengarkan, sehingga mengakibatkan begitu banyak korban. Bagaimana aku akan menghadapi para prajurit yang gugur? Kematian semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut Wu Macao. Rambut hitamnya perlahan berubah menjadi putih. Warna rambutnya berubah karena rasa bersalah seorang jenderal yang sangat menyesali perintahnya.
Wu Ma Chao tiba-tiba berlutut di samping letnan itu, dengan kedua tangan di tanah, menggali lubang dengan tangannya sendiri. Sekali, dua kali, tiga kali, Wu Ma Chao mengubur letnannya di tempat, lalu mengambil benda suci di sampingnya, dan berdiri. Melihat kerangka-kerangka tak jauh dari sana, serta mereka yang berdiri di kehampaan, Wu Ma Chao berteriak dingin, hari ini kau membunuh 100.000 prajurit, besok aku akan membunuh 10 juta. Sampai langit berlumuran darah. Aku, Wu Ma Chao, mengutukmu. Penyihir kematian itu mengeluarkan suara tersentak-sentak. Terjemahan Kekaisaran, kutukan itu bangkit kembali. Hari ini, aku, Wu Ma Chao, mengakui kekalahanku. Tapi jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap melawanmu. Wu Ma Chao memancarkan aura yang mengerikan, dan benda emas di tangannya pun bersinar. Penyihir maut sudah menunggu saat ini. Sudah lama sejak dia bertarung. Akhirnya dia bisa bertarung satu lawan satu. Hati-hati, dia ingin meledakkan roh primordialnya dan benda suci itu, seru Zisan tiba-tiba. Beberapa orang tercengang, tidak berjuang. Memilih bunuh diri. Wu Ma Chao, yang dipenuhi rasa bersalah, kehilangan semangat untuk bertarung. Jika ia mendengarkan nasihat guru surgawi, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian 100.000 prajurit? Hanya dia, seorang jenderal yang tidak kompeten. Kau memang sangat kuat, tapi sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa lebih kuat dari seorang overlord. Tunggu saja amukan overlord itu. Aku akan menunggumu di jalan menuju akhirat. Hahaha. Saat Wu Ma Chao terus tertawa, tubuhnya semakin bersinar. Akhirnya, aura kekerasan menyapu ke segala arah, dan benda suci itu perlahan retak. Aura penghancur itu menyatu. Penyihir kematian menarik napas, jie jie jie. Terjemahan Kekaisaran, ruang terlarang. Wu Ma Chao dibungkus dalam lapisan, gelembung, transparan. Ledakan, Wu Ma Chao, di dalam gelembung, berubah menjadi titik cahaya, dan segera meledak dengan benda suci. Gelembung itu terdistorsi, namun energi dahsyat itu diselimuti oleh gelembung itu ketika ia ingin meledak. Sebuah retakan muncul pada permukaan, gelembung, diikuti oleh lebih banyak retakan. Tiba-tiba, gelembung itu pecah, mengguncang tanah keluarga Ji. Penghalang keluarga Ji hampir hancur. Jika bukan karena ruang terlarang ini yang menyerap gelombang kerusakan pertama, konsekuensi dari penghancuran diri yang mengerikan ini tidak akan terbayangkan. Namun, Deat Mage yang terdekat terkena dampaknya, dan bahkan meluncur mundur. Penghancuran diri semacam ini adalah perubahan kualitatif. Itu bukan sekadar penambahan kerusakan oleh benda suci dan roh primordial. Bahkan penyihir maut yang menyimpang pun terkejut dan terdorong mundur beberapa meter. Penghancuran diri Wu Ma Chao cukup kuat, bahkan membuat penyihir kematian itu mundur selangkah. Ledakan, sang penyihir kematian meluncur mundur, merasakan sesuatu, lalu menoleh ke belakang. Ya Tuhan, ponselnya jatuh ke tanah. Ini iPhone X Max terbaru. Akhirnya dia berhasil membujuk Sun Fang untuk membelikannya. Ponsel itu jatuh ke tanah, menghancurkan hati sang penyihir maut. Dia mengambilnya dan melihatnya. Jika ada daging di wajah penyihir maut itu, pasti akan bergetar. Ada retakan di layar. Penyihir ini perfeksionis. Bagaimana mungkin cacat seperti itu bisa dibiarkan? Sun Fang meliriknya, aku akan membelikanmu yang baru jika kamu tidak memancing lagi di masa depan. Enggak memancing. Mau bunuh penyihir ini. Kalau sudah terlanjur, aku main saja. Mungkin aku akan terbiasa. Semuanya, ayo kita mundur dulu. Sun Fang tersenyum dan pergi bersama penyihir maut itu. Tang Wei dan Lu Hong juga pergi, meninggalkan Yi Hong dan Zisan. Suasana hati Zisan masih agak rumit. Sayang sekali, begitu banyak orang yang pergi dalam sekejap mata. Yi Hong melihat wajah sedih istrinya dan memeluknya kembali dengan lembut. Yi Hong hanya bisa mengungkapkan kata-katanya melalui tindakan. Zisan tidak mengatakan apa-apa dan memeluk Yi Hong dengan lembut. Zisan, ayo kita pergi. Yi Hong memikirkan kejadian 3 hari sebelumnya. Kejadian itu diperkirakan lebih tragis lagi. Banyak orang terbunuh oleh Zisan malam itu. Hari ini, ada sedikit penyesalan, dan dia tidak akan mengubah pendapatnya karena hal ini. Meninggalkan pelukan Yi Hong, Zisan berkata ringan, aku akan pergi. Oh, baiklah. Atas permintaan Zisan, Yi Hong menyetujuinya tanpa berpikir. Ketika Zisan meminta untuk berbagi ranjang, Yi Hong tidak pernah setuju. Pertama, ia harus mencapai sesuatu,
barulah ia tidak akan malu berbagi ranjang dengan Zisan. Zisan menghela napas, menoleh ke arah Yi Hong, lalu mengerucutkan bibirnya, maukah kamu tidur malam ini? Kalimat ini tidak diragukan lagi menyentuh inti permasalahan Yi Hong. Saat itu, Yi Hong sangat serius, Zisan, aku akan mengkritikmu habis-habisan untuk ini. Sebagai seorang gadis, bagaimana mungkin kau meminta seperti itu? Kalaupun ada yang meminta seperti itu, seharusnya aku yang melakukannya. Kalau begitu, kau yang harus menanggungnya, kata Zisan dengan marah. Perasaan menjadi janda ini sungguh berat. Selanjutnya bab 411.